No gold is not in her. She's a diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang morfologi dan anatomi singkong atau biasa disebut dengan Manihot esculenta. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dinia Maranata, yang kedua Haura Atta, yang ketiga Fajar Soleh Hamid, yang keempat Lauren Lasmana, dan yang kelima Atis Warnasita. Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan secara singkat terkait tanaman singkong ini. Tanaman singkong memiliki nama latin Manihot esculenta. Tanaman singkong ini dapat tumbuh di berbagai tempat dan wilayah, menyukai iklim tropis dan menyukai tanaman atau tanah yang subur. Tanaman singkong ini berasal dari benua Amerika Latin, lebih tepatnya itu negara Brazil, kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti Afrika, Sri Lanka, Asia, dan masuk ke Indonesia itu pada tahun 1852. Nah, mengapa kelompok kami memilih tanaman singkong? Yang pertama dan paling utama itu tanaman singkong ini mudah didapatkan. Nah, kemudian kami juga akan memaparkan morfologi dan anatomi secara 3 garis besar. Yang pertama pada bagian daun, batang, dan umbinya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait morfologi daun pada tanaman singkong. Baik, untuk morfologi eksternal pada daun singkong, yaitu daun singkong ini berjenis daun majemuk, yang dimana setiap satu helai daun itu terdapat beberapa anak daun. Di sini ada 5 anak daun. Untuk tangkai daun singkong ini bentuknya memanjang, warna hijau muda. Nah, untuk tulang daun singkong ini berbentuk atau berjenis itu menjari karena bentuknya itu seperti jari. Nah, untuk setiap anakan daun singkong ini berbentuk elips dengan ujung runcing. Warna luarnya memiliki warna hijau tua dan dalamnya itu cenderung lebih muda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dalam pada daun singkong. Yang pertama yaitu ada kutikula. Kutikula ini bisa disebut sebagai jaringan paling luar atau kulit pada daun. Lalu di bawah kutikula itu terdapat jaringan yang bernama epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel hidup terluar dari bagian dalam daun. Jaringan epidermis itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu epidermis bagian atas dan epidermis bagian bawah. Epidermis mempunyai fungsi yaitu melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Dan yang kedua yaitu terdapat jaringan mesofil. Jaringan mesofil yaitu dibagi menjadi 2, yang dinamakan jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade atau jaringan tiang adalah jaringan pada bagian dalam daun yang banyak mengandung kloroplas. Ciri utama jaringan palisade biasanya sel-selnya tersusun rapat dan berbentuk silinder. Yang kedua yaitu jaringan spons atau biasa disebut dengan jaringan bunga karang. Adalah bagian dalam daun yang memiliki rongga lebih apabila dibandingkan jaringan palisade. Jaringan spons memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan terdapat juga jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu dibedakan menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Xilem biasa disebut dengan pembuluh kayu dan floem merupakan pembuluh tapis. Xilem mempunyai fungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah menuju daun sebagai bahan untuk proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan.
Dan yang selanjutnya yaitu terdapat stomata. Stomata berfungsi sebagai organ pernafasan atau respirasi. Stomata akan mengambil gas karbon dioksida dari udara sebagai bahan fotosintesis dan mengeluarkan gas oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Stomata ini terletak pada epidermis bagian bawah. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari batang singkong. Berikut merupakan contoh batang dari tanaman singkong. Batang tanaman singkong berkayu, beras ruas, dan warna batang ubi kayu umumnya berwarna hijau, dan setelah tua menjadi keputih-putihan, kelabu atau hijau kelabu atau coklat kelabu. Di dalam batang berisi empelur berwarna putih, lunak, dan strukturnya empuk seperti gabus. Setiap batang tanaman ini menghasilkan rata-rata 1 buku atau not per hari. Di awal pertumbuhannya dan 1 buku per minggu di masa-masa selanjutnya. Setiap satu satuan buku terdiri atas 1 buku tempat menempelnya daun dan ruas buku atau internut. Panjang ruas buku bervariasi tergantung genotipe. Selanjutnya, saya Lauren Lasmana Aprilia dengan NIM A41201090 akan menjelaskan struktur dalam atau anatomi dari batang tanaman singkong. Secara anatomi, batang singkong memiliki susunan jaringan, di antaranya epidermis, jaringan terluar dari batang. Lalu, korteks, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kolenkim yang berbatasan dengan epidermis, lalu bagian parenkim yang terletak lebih ke dalam. Kemudian jaringan pembuluh angkut yang terdiri dari xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah lalu diserap oleh akar, kemudian menuju ke bagian tumbuhan di atas permukaan tanah. Yang kedua adalah phloem atau pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Perkenalkan, nama saya Atis Warnasita dari Program Studi Teknik Produksi Benih Angkatan 2020 dengan NIM A41201160. Akar pada tanaman singkong berwarna coklat dan dalamnya berwarna putih tulang. Akar berfungsi untuk berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan, dan menyerap air dan garam mineral. Bagian-bagian akar ada tudung akar yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Ada inti akar. Ada rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga banyak air dan zat-zat makanan yang diisap. Ada batang akar yang akan berkembang dan tumbuh cabang, kemudian ada juga ujung akar. Struktur anatomi penampang melintang tanaman singkong menunjukkan adanya bagian-bagian jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele atau silinder pusat. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Korteks berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan yang terdapat di korteks ialah parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sementara untuk menyimpan amilum di bagian jaringan parenkim, yaitu jaringan metabolisme yang penting untuk tanaman. Endodermis berfungsi untuk mengatur masuknya zat ke pembuluh akar, mencegah keluarnya air dari stele ke korteks, dan membatasi bagian dalam akar dengan korteks. Stele memiliki 2 pembuluh, yakni pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis, phloem. Xilem berfungsi untuk proses pengangkutan air dan mineral, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.